Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di dalam acara kita. Mudah-mudahan acara kita ini yang kita laksanakan setiap saat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan semampu yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Ramadan yang kita ada kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Islam setiap amalan itu pasti ada hasilnya, dan hasil ini akan kita lihat setelah amalan itu kita tunaikan. Misalnya kita melakukan sholat, Al-Quran mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita menunaikan zakat, zakat akan membersihkan harta dan jiwa kita. Kita menunaikan haji, insya Allah haji kita menjadikan kita mabrur. Demikian juga puasa. Puasa yang kita lakukan ini, harapan atau tujuan yang ingin dicapai adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Takwa mengandung dua konsep besar. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan lebih jauh tentang buah puasa Ramadan yang berbentuk ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak melihatnya, sesungguhnya Allah adalah melihat kita. Kalau kita bicara tentang ihsan, maka kita diingatkan pada suatu peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Dinar bersama Khalifah Umar bin Khattab saat beliau melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Tiba-tiba datanglah seorang anak gembala dengan kambing gembalaannya. Kemudian Khalifah Umar ini menguji tentang keihsanan anak gembala ini. Dia panggil anak gembala itu, dan Khalifah Umar ingin meminta salah satu kambing gembalaannya itu dengan dialog, "Ya anak gembala, berikanlah satu ekor kambing gembalaanmu itu kepada saya." Kemudian anak gembala itu mengatakan, "Tuan, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya." "Sudahlah, engkau nanti bilang sama majikanmu bahwa kambing yang satu hilang itu diterkam oleh serigala." Kemudian anak gembala itu mengatakan, "Fa'ainallah." Kalau begitu, di manakah Allah? Kata-kata fa'ainallah ini bisa mengguncangkan hati
Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian beliau sampai meneteskan air matanya. Kata fa'inallah ini adalah salah satu bentuk ihsan yang ada pada anak gembala itu, yang kata ini mengingatkan kepada kita pada sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, utamanya di dalam surat Al-Hadid ayat 4, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menggambarkan tentang dimanapun kita berada, Allah akan mengetahui, Allah akan membersamai kita. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan satu amalan, utamanya amalan-amalan yang tidak baik, nah itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam setiap waktu kita selalu diawasi oleh dua malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, puasa yang kita lakukan hampir setiap tahun kita menjalankan puasa, sesungguhnya adalah mengajari kepada kita untuk berbuat ihsan. Ihsan di mana kita melakukan ibadah yang orang lain tidak tahu, kita tidak mau melakukan itu. Contoh sederhana saja, misalnya pada siang hari kita mau sholat duhur, kemudian kita mengambil air wudhu, kendati pun di sebelah kita ada orang yang berwudhu, dia tidak akan pernah tahu kalau kita misalnya sambil berkumur, kemudian menelan sedikit saja air wudhu itu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena di dalam diri kita ada ihsan. Demikian juga mungkin ibu-ibu yang sedang masak di dapur, menyiapkan untuk makanan berbuka nanti. Dia sendiri tidak pernah dibantu oleh suami atau anak. Pada saat dia mencicipi masakan itu, kenapa dia tidak telan? Toh juga tidak ada orang yang tahu. Nah, tapi dia tidak melakukan itu karena ihsan adanya. Jadi kalau ini misalnya terbawa pada 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan, maka alangkah indahnya dalam kehidupan kita ini. Mungkin di masjid tidak butuh apa yang disebut dengan penitipan sepatu, penitipan sendal, ya. Mungkin tidak butuh namanya polisi, karena semua orang takut kepada malaikat Allah yang mencatat amalnya, lebih-lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah gambaran bahwa pada saat kita melakukan puasa yang luar biasa dampaknya terhadap diri kita. Apabila kita bisa melakukan ini terus-menerus, alangkah indahnya dalam kehidupan ini, alangkah damainya. Kita tidak pernah ada rasa takut karena tidak ada yang mengganggu, karena semua orang merasa takut tentang keberadaan Allah. Oleh karena itu, puasa kita yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa membentuk pribadi kita yang ihsan di dalam menjalankan amal perbuatan, baik saat kita menjalankan Ramadan ini maupun 11 bulan setelah Ramadan. Ihsan adalah buah dari puasa Ramadan. Ihsan itu seperti iman. Yang namanya iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Nah, pada saat iman naik, kemudian kita percaya betul kepada Allah, kita melakukan satu perbuatan-perbuatan amal baik yang kita dengan kesadaran tinggi. Tetapi pada saat iman turun, bisa jadi kita melakukan perbuatan
yang tidak dibenarkan menurut agama. Nah, maka pada saat iman ini naik, kalau saya analogikan misalnya, orang ada yang sifatnya konstruktif, ada orang yang datar-datar saja, dan bahkan ada orang yang merugi. Orang yang konstruktif ini adalah orang yang pada saat dia memiliki iman yang bagus, kemudian dia melakukan, pada saat iman turun, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut agama, kemudian dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah, kemudian dia bertaubat, dan kemudian menaikkan iman lagi. Inilah iman yang konstruktif. Nah, pada saat orang melakukan atau berada dalam kondisi iman yang konstruktif ini, maka dia akan kalau dalam kehidupannya dia berakhir, insya Allah dia akan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ada orang yang kedua, yang dia itu datar-datar saja. Taruhlah misalnya iman dia naik 10, kemudian dia turun 10. Maka orang yang demikian ini bisa jadi dia dalam keadaan yang impas. Padahal impas itu sendiri dalam bahasa Rasulullah adalah orang yang merugi. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan, kalau hari ini kita lebih baik daripada kemarin, maka kita beruntung. Dan kalau hari ini kita lebih jelek daripada kemarin, maka kita akan merugi, kita celaka. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, itulah yang disebut dengan orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang imannya itu naik 10, kemudian turun 2 misalnya. Nah, orang yang demikian ini masih lebih baik, ya, karena dia bisa mempertahankan imannya. Dan kalau misalnya dia nanti pada saat akhir kehidupannya, pada saat iman naik kemudian dia meninggal, maka dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi pada saat iman turun kemudian dia meninggal, maka dia bisa meninggal su'ul khotimah. Nah, kondisi ihsan maupun iman adalah hal yang sama, di mana ihsan itu bisa naik, bisa turun. Saat berpuasa begini ihsan kita naik. Nanti barangkali setelah berbuka, barangkali juga ada derajat turun, ya. Demikian juga iman. Pada saat kita misalnya mendengarkan kajian-kajian seperti ini, iman itu bisa naik. Kita pengajian di masjid atau di kelompok-kelompok pengajian, iman kita naik. Tapi bisa jadi setelah pengajian, iman kita turun. Nah, ini kita sebagai umat muslim yang harus selalu berbenah diri, yang harus selalu meningkatkan amal kebaikan. Jangan sampai kita masuk dalam keadaan orang yang minimal merugi, bukan orang yang celaka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Asr yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ini adalah surat yang cukup pendek, tetapi kandungan isinya sangat dalam. Surat ini diturunkan oleh Allah bersamaan dengan situasi di Mekah waktu itu. Ada orang yang pandai membuat syair, dan dia ingin menandingi syair-syair bahasa syair yang ada di dalam Al-Quran. Pasti kita tahu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, suatu ketika Musailamah Al-Kadzab ini
ketemu sahabat Nabi As bin Amr, yang kemudian dia bertanya kepada As bin Amr. Kemudian pertanyaannya adalah, ya Amr, temanmu Muhammad sudah mendapatkan surat apa lagi, atau sudah dapat firman apa lagi dari Tuhannya? Teman saya Muhammad mendapatkan surat yang pendek tetapi kandungannya sangat dalam. Apa itu? Yaitu surat Asr itu. Jadi 3 ayat penting yang kalau kita memperhatikan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah merugi. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau orang Islam itu memahami tentang kandungan surat Asr ini, maka kehidupannya tidak akan pernah merugi. Kehidupan keberagamaan, kehidupan hidup di dunia ini, dia tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena hidup itu pada dasarnya adalah putaran waktu. Kalau kita hitung, hidup kita ini adalah hanya memutar waktu yang sebetulnya perbuatan amal kita dari waktu ke waktu hanya ada peningkatan sedikit. Ya. Coba kita hitung, kita misalnya bangun tidur pagi, aktivitas kita apa? Ya, kita cuma tidur, bangun, kemudian aktivitas, ibadah, kemudian makan, tidur lagi, begitu terus ya. Nah, maka kita yang orang beriman ini hendaknya bisa meningkatkan kadar kualitas amal itu dengan memanfaatkan waktu kita secara baik, sehingga kita tidak menjadi orang merugi. Siapa yang tidak merugi? Yaitu orang yang dalam setiap detiknya selalu bisa meningkatkan iman, selalu meningkatkan amal soleh, selalu digunakan untuk berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Nah, misalnya saja, bagaimana kita meningkatkan iman yang kemudian nanti juga berdampak kepada ihsan kita. Iman kita bisa meningkat dari setiap detik, setiap kita melakukan satu amalan atau kita memanfaatkan waktu yang kita miliki, kita selalu gantungkan kepada Allah. Setiap kita mengamalkan satu amal perbuatan, kita gantungkan amal itu kepada Allah dengan melafadzkan Bismillah. Bahkan kalau bisa misalnya di tempat yang kotor pun, di tempat yang kita tidak boleh melafadzkan asma Allah pun, awalnya kita gantungkan kepada Allah. Contoh misalnya apa? Iman kita bahkan itu bisa jadi amal soleh nantinya. Ya. Misalnya ke kamar mandi gitu. Itu bisa jadi amal soleh, caranya gimana? Dan bisa meningkatkan iman kita, caranya adalah mengikuti SOP pada saat kita ke kamar mandi sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Rasulullah. Pada saat kita mengikuti kajian, pada saat kita sholat berjamaah, iman kita naik. Tapi nanti sampai di rumah barangkali iman kita turun. Bagaimana meningkatkan iman? Bisa jadi kita melihat semut itu bisa meningkatkan iman kita. Karena kekaguman kita terhadap ciptaan Allah yang kecil itu. Mungkin kita tahu ya, kalau manusia dengan porsi tubuh yang besar begini, onderdil atau apa itu organ tubuhnya kita tahu besarannya. Coba kita bayangkan, kalau semut itu kita perhatikan, kira-kira profesor mana yang bisa membuat miniatur semut? Jangan-jangan itu miniaturnya lebih besar daripada yang diminiaturi. Coba bayangkan lagi spare part, misalnya jantungnya. Karena setiap binatang pasti punya jantung. Kira-kira besarnya jantung itu, jantung semut itu seberapa besar? Pada saat kita takjub terhadap ciptaan Allah, nah sekarang yang baru ramai misalnya ya, ada makhluk yang tidak kelihatan, namanya corona itu. Ya, itu kira-kira onderdil atau spare part-nya atau organ tubuh corona itu seberapa besar? Makhluknya tidak bisa kita lihat.
Tapi kalau kita kagum bahwa ada satu binatang yang bisa mematikan, ada makhluk kecil yang bisa mematikan, dan kemudian kita kagum betapa kekuasaan Allah itu maha dahsyat, menciptakan makhluk yang bervariasi. Nah, pada saat kita ingat kepada Allah terhadap satu ciptaannya, maka disitulah iman kita akan meningkat. Dan demikian juga pada saat kita melakukan sekecil apapun, kemudian kita ingat bahwa yang kita lakukan ini diamati oleh malaikat Allah, maka disitulah iman kita meningkat. Kemudian yang kedua, amal soleh kita. Bagaimana meningkatkan amal soleh? Maka setiap kita melakukan perbuatan, misalnya kita ngaji begini, kita awali dengan lafaz basmalah. Kita pergi dari rumah bertawakal kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kamar mandi mengikuti SOP yang diajarkan oleh Rasulullah dengan doa dulu, kemudian kaki kiri, kemudian tunaikan hajat, kemudian keluar baca doa lagi. Insya Allah meskipun di tempat yang kotor kita tetap bisa melakukan satu amal soleh. Dan demikian juga perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang berbahagia, hati-hati ini ya, dalam beramal ini. Kadangkala kita difasilitasi dengan teknologi yang semakin canggih, bisa jadi bisa menggugurkan amal soleh kita. Contoh sederhana Pak, misalnya malam-malam kita bikin status, ayo kita tahajud. Nah, sudah sampai di situ aja sebetulnya ya, karena mengajak pada kebaikan itu adalah hal yang dianjurkan di dalam Islam. Dan setelah tahajud tidak usah kita sampaikan status lagi, alhamdulillah sudah selesai tahajud. Nah, dengan cara begitu, pada saat kita membuat status yang menceritakan tentang amal yang pernah kita perbuat, itu bisa jadi bisa menggugurkan pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu, hati-hati di sini. Demikian juga yang ketiga adalah watawasau bil haq. Kita menyebarkan satu hal yang benar. Hati-hati, kita difasilitasi teknologi HP, seringkali kita manfaatkan yang tidak baik, mengirim berita-berita yang tidak baik. Ya, padahal kita bisa melakukan hal yang baik. Misalnya dengarkan kajian, kemudian kita rekam, kemudian kita kirim ke grup, itu adalah amal soleh. Tapi yang seringkali kita temukan, kadangkala di grup kita itu ada yang mengirimkan barang-barang atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Padahal setiap apa yang kita lakukan itu semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qattamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin ayat 12. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dialah yang akan mencatat segala amal yang pernah kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Demikian juga kita watawasau bisabr. Kita menyampaikan kebenaran dengan kesabaran. Karena dengan sabar itu mudah-mudahan pelan-pelan apa yang kita wasiatkan bisa masuk kepada orang yang kita wasiati atau yang kita berikan informasi. Dengan sabar itu mudah-mudahan Allah membuka orang yang mendapatkan wasiat atau berita atau nasihat itu dengan bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, apabila kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat luar biasa disediakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, maka tidak akan pernah merugi. Insya Allah iman kita, ihsan kita akan selalu meningkat. Dan yang lebih penting, unsur dari takwa setelah ihsan adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah bagaimana kita melakukan satu amalan yang konsisten, ya. Konsisten sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pada saat kita melakukan amal ini kadang-kadang belum tahu hasilnya. Hasilnya pasti akan terlihat nanti, seperti puasa.
Kita sekarang mungkin hanya lapar dan dahaga, tapi pada saat nanti kita akan mendapatkan hasil ini secara baik. Nah, istiqomah ini kalau boleh saya memberikan analogi, pasti kita tahu, atau mungkin di antara saudara-saudaraku ada yang punya ayam ya, ayam betina itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa ayam betina itu kalau habis bertelur mesti berteriak? Nah, kalau saya ngisi pengajian di mana saya tanya, ada yang menceritakan dia berteriak petok-petok itu karena dia senang katanya ya. Kemudian dia mengumumkan kalau sudah keluar. Jawabannya itu semuanya betul, tapi yang paling betul adalah jawaban saya, karena yang mengarang cerita ini saya. Jadi ayam betina itu habis bertelur berteriak petok-petok itu dia kaget. Kenapa kaget? Karena yang dikeluarkan bentuknya berbeda. Yang mengeluarkan punya kepala, punya bulu, punya kaki, tapi yang dikeluarkan ternyata bunder. Maka akhirnya dia lihat, loh kok beda? Nah, petuk, nah beda. Nah, tapi karena dia dikasih ilmu oleh Allah, ya diberikan insting ya. Pada saat telur ini bisa berubah seperti dirinya, maka dia erami dengan istiqomahnya. Dia puasa, dia tidak makan, tidak minum, bahkan digoda sama pejantan, dia tidak bergeming. Dan dalam waktu yang telah ditentukan, 21 hari, telur yang bunder itu menetas dan menghasilkan hasil yang seperti yang mengerami. Dia punya kepala, punya bulu, punya kaki. Dan kita tidak usah risau tentang warna. Karena bisa jadi induknya hitam, anaknya putih. Yaitu kekuasaan Allah mengubah warna dari induk ke anak itu. Kita tidak usah bingung. Ayamnya saja tidak bingung. Karena dia juga memang tidak pernah berselingkuh dengan kuntul ya. Nah, sehingga itulah keadaan. Jadi pada saat kita bisa mengistiqomahi satu amalan, misalnya di bulan Ramadan ini kan kita diajari untuk mentadaburi Al-Quran, tadarus ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa ke bawah pada 11 bulan selanjutnya. Ihsan, iman kita meningkat di bulan Ramadan, kemudian nanti terbawa sampai di 11 bulan ke depan. Inilah istiqomah yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan puasa yang kita dapatkan ini membuahkan hasil ihsan. Dan kemudian ihsan bagian dari takwa. Takwa kita meningkat dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengistiqomahkan ketakwaan kita ini kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan yang saya miliki. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan adalah kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.